Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kuliah analisa numerik. Sekarang kuliah sebelumnya, video sebelumnya kita sudah membahas masalah metode scan, metode Newton-Raphson. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas metode scan. Nah, kelemahan dari metode sebelumnya, dia memerlukan turunan untuk mendapatkan nilai X berikutnya, yaitu kita ketahui sebelumnya sudah di rumusnya, misalnya C sama dengan X kurang Fx F aksen X. Nah, tapi kan tidak semua persamaan itu ada turunannya, jadi maka muncullah metode yang berikut ini, metode scan. Nah, bedanya dengan metode sebelumnya, kalau sebelumnya cukup hanya dengan satu tebakan awal. Nah, di sini dia memerlukan dua tebakan awal, yaitu X, misalnya XA dan XB. Tapi syaratnya tidak harus mengurung atau mengapit akar. Kalau sebelumnya kan misalnya ini grafik, jadi X1-nya di sini, X2-nya di sini. Nah, di sini tidak, di sini bisa saja dia X satunya di sini. Jadi tidak harus mengapit atau mengurung akarnya. Jadi yang membedakan metode scan dengan metode Raphson dalam menentukan sebuah akar dari suatu fungsi adalah menentukan besarnya X I tambah 1. Ya. Kalau sebelumnya kan yang seperti yang saya tulis di sebelumnya, ini XI kurang F X per F second X. Nah, di sini dia tidak ada yang menggunakan turunan, tetapi fungsi XI dikali XI kurang XI kurang 1 dibagi Fxi kurang Fxi kurang 1. Nah, ini dia tidak harus, ini kalau misalnya dilanjutkan akarnya kan di sini, jadi tidak harus mengapit, jadi bisa di sini antara dua ini. Nah, algoritma penyelesaiannya, yang pertama kita mendefinisikan fungsi Fx. Kemudian toleransi itu sama semua seperti algoritma untuk metode-metode yang lain, kita tentukan langkah-langkahnya. Kemudian masukkan nilai pendekatan awal diantaranya yang terdapat akar, yaitu XO, X1. Sebaiknya gunakan metode tabel. Ya. Kemudian hitung Fxo, Fx1. Kemudian jadi sampai iterasinya mencapai error toleransi yang diizinkan. Nah, ini contoh. Ini persamaannya. X kurang 2 dikurang X kuadrat. Tebakan awalnya jadi X0 dikasih ini, kemudian X1, dan errornya 1%. Besar. Nah, yang pertama, I kurang 1, XI 1. Ini kita masukkan. XI kurang 1 sama dengan tadi E pangkat 1,4 kurang 2 ya tadi. Kurang 2
kurang 2x kurang 2 1,4. Dua kali 1,4. Nah, maka didapat untuk X kurang 1 sama dengan ini. Kemudian begitu juga untuk Fx, Fi. Jadi kalau misalnya ini jarak batas 1, ini batas berikutnya, maka untuk batas ini didapat ini dengan memasukkan ke yang sama ini diganti 1,5. Maka didapat nilai xi tambah satunya, yaitu xi, ini fungsinya dari sini, kemudian ini nilai ini sebagaimana rumusnya di atas, dan ini juga didapatkan nilai berikutnya ini. Nah, di sini galatnya dapat nilai xi ini kita bisa dapatkan ini. Nilai ini dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan lagi ke rumus ini. 0,0125 diganti dengan 1, ini diganti, dapat nilainya ini. Kemudian dilihat persentase galatnya masih 5. Ya. Nah, dilanjutkan. Nah, sekarang batas atasnya masih tetap, tapi batas keduanya berganti jadi yang didapat sebelumnya. Nih. XI ini jadi XB-nya istilahnya. Nah, jadi dilanjutkan proses yang sama sehingga didapat XI plus satunya sekarang ini. Nah, untuk iterasi kedua sudah didapatkan 0,7, sementara toleransi yang diizinkan 1 tadi di atas. Jadi ini sudah cukup 2 iterasi. Nah, sekarang kita lihat contoh lain yang akan kita selesaikan kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan Excel nanti. Oke, dikecilin dulu. Nah, misalnya Fx sama dengan yang seperti yang contoh di Newton itu, Newton-Raphson, pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6. Nah, di sini kita mengambil nilai batasnya itu sembarang aja. Kita ambil nilainya XO sama dengan min 1, kemudian XO berikutnya 3. Nah, dimasukkan untuk F1 sama dengan, ini tinggal masukkan aja, 4
min 1 pangkat 3 kurang 15 1 kuadrat tambah 17 kali 1 kurang 6. Jadi dapatnya min 42. Min 42. Begitu juga dengan ini X1 ini. F kemudian untuk F3 sama dengan cara yang sama, nilainya dimasukkan ke sini, didapat nilainya 18. Maka didapat untuk X2-nya sama dengan, nah untuk kita tulis saja dulu biar ini. Jadi rumusnya Xn kurang 1 tambah 1 sama dengan Xn kurang Fxn dikali Xn kurang Xn kurang 1 dibagi dengan Fxn dikurang Fxn kurang 1. Nah, jadi kita lihat untuk mencari X2-nya sama dengan yang pertama Xn tambah 1, artinya sebelumnya Xn X3 ya. Ini sekarang X2, jadi N tiga, karena diketahui awalnya adalah batas keduanya 3. Kemudian dikurang 18 kita sudah dapat tadi di atas, dikurang ini 18 Fxn nya, kemudian dikali 3 dikurang min 1 dikurang Xn yaitu 3, kemudian Xn kurang 1 min 1 yang sebelumnya dikasih tahu ini. Oke, jadi Xn X1, jadi N-nya 1, ini N-nya 1, jadi di sini X2, jadi yang dicari X2, jadi ini Xn X1. Nah, ini misalnya 1, jadi di sini X2 yang dicari. Jadi dibagi dengan Fxn itu 18
dikali dengan mana dia? Fxn kurang 1. Fxn kurang 1 ini min kali dengan min 42. Jadi didapat sama dengan 1,8. Jadi didapat untuk X2-nya 1,8. Kemudian dilanjutkan. Nah, jadi sekarang kondisinya X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1,8. Kemudian dilanjutkan F1,8 sama dengan cara sama yang tadi dimasukkan ke rumus 4 1,8 pangkat 3 kurang 15 1,8 kali 2 tambah 17 kali 1,8 kurang 6. Jadi didapat sama dengan 0,672 minus 0,672. Nah, X2-nya, X1-nya kemudian dilanjutkan untuk mencari X3. X3 sama dengan X2 1,8 dikurang Fx ini ya min 0, X3 sama dengan 1,8 X2 dikurang Fx2. Fx2 itu ini min 0,672 dikali X1 X2 ya. X2 1,8 dikurang X1 3 dibagi min Fx2 0,672 dikali 18. Jadi didapat X3-nya sama dengan 1,84 319. Nah, ini terus dilakukan sampai dia mendapatkan toleransi yang diizinkan, yaitu misalnya kita lihat misalnya sampai iterasi ke-9 baru didapatkan. Sekarang coba kita lihat dengan
Excel. Jadi dengan Excel kita sudah dapat beberapa langkah seperti ini. Kita lihat dengan Excel, jadi tinggal kita urutkan sampai dia mendapatkan konvergen. Nah, oke, sekarang kita lihat di Excel. Ini sudah saya siapkan biar lebih cepat rumus dan caranya. Yang pertama, kita buat persamaannya sama seperti persamaan yang sebelahnya, yaitu ini sama, kemudian 4x pangkat 3 4x pangkat 3 kemudian kurang 15x kuadrat tambah 17x min 6. Diambil batas pertama, yaitu untuk xn-nya xn min 1 kemudian xn-nya 3 ya. Nah, rumusnya untuk mendapatkan, jadi ini kita masukkan nilai batas yang pertama, batas bawah, batas atas, kemudian yang ini dulu yang kita cari, nilai fn-nya ya, fn di sini untuk mendapatkan nilai c-nya. Ini nilai c-nya misalnya belum ada. Ini yang dicari dengan rumus ini. Kemudian fb-nya masukkan nilai b ke dalam rumus ini, maka ini rumusnya. Ini rumusnya menggunakan Excel, nilai 4 kali x-nya adalah nilai A ini pangkat 3 dikurang 15 kali x pangkat 2 tambah 17 kali x kurang min 6. Begitu juga untuk FB. Untuk FB nilai B-nya yang diambil. Oke, kemudian sesudah kita dapatkan ini FA FB, maka bisa kita dapatkan C. Yang C itu adalah C7 ya, XN C7 itu ada di sini ya, yaitu nilai B-nya dikurang fxn yang ini dikali xn-nya adalah 3, C7 dikurang B7 kurang 1 min 1, kemudian hasil dibagi dengan ini, bagi ini fxn yang ini dikurang min fxn kurang 1 ini, fb-nya. Maka didapat 1,8, sama seperti yang kita dapat secara hitungan manual, yaitu 1,8. Kemudian kita lanjutkan mendapatkan nilai FC-nya. FC-nya juga sudah kita dapatkan di sini. Sama. Nah, sekarang iterasi kedua. Ini tinggal kita copy. Kita copy ke bawah. Oke. Ini copy diturunkan. Nah, tercopy formulanya. Oke. Nah, ini masih tercopy yang di atas, sama persis. Untuk iterasi selanjutnya yang digunakan, jadi batasnya sudah berganti, yaitu batas untuk ini batas bawahnya 3 dari batas atas yang di sini,
Kemudian batasnya diambil dari yang data yang didapatkan baru 1,8. Nah, maka didapat nilai C baru 1,843 1,88, yaitu iterasi yang kedua. Jadi sudah kita dapatkan di sini X3-nya. Nah, itu selanjutnya tinggal kita iterasi terus sampai dia mendapatkan sampai ke 9. Ini kita copy lagi dengan cara yang sama. Ininya diambil dari atasnya B, kemudian yang ini diambil dari atasnya. Oke, sampai ini kita copy terus. Sampai kita dapatkan 0. Ya, sesudah kita dapatkan nilai 0 di sini, artinya dia sudah konvergen pada sudah mendapatkan nilai akar dari persamaan tersebut pada iterasi ke 6, 7, 8, 9 sebenarnya. Ya. Karena makin berikutnya nilainya sudah sama. Nah, yang 8 juga sudah kita dapatkan. Nah, kalau misalnya di sini sudah konvergen 2 nilai yang didapatkan. Tapi karena misalnya kita mensyaratkan harus 0, ya harus di errornya sampai ke 0, jadi harus diturunkan sampai iterasi ke 10 seperti ini. Jadi itu dengan metode secant. Oke, sampai di sini penjelasan tentang metode secant. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.